Hadirin sekalian, Dewa Panahan tak terkalahkan, Du Mingyu, melawan Raja Kim Sang-hun hingga panah terakhir. Xiao Yu, tenang. Ikuti latihan, jangan coba gaya aneh. Gelar juara dunia ini milikmu. Tenang saja. Aku menang dengan mudah. Kejuaraan Panahan. Siapa sebenarnya yang akan menjadi juara terakhir? Mari kita tunggu dan lihat. Kim Sang-hun. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Apa itu yang disebut Dewa Panah Sejati? Angin besar menerbangkan angin. 9 gemuruh panah, teknik memanah yang dicapai dengan menguasai tingkat tertinggi gemuruh panah rejang. Hanya Dewa Panah Du Mingyu dapat mengubah panah menjadi burung dewa. Meluncur hingga ke langit, inilah yang disebut teknik dewa. Panah dewa meleset, bagaimana ini bisa terjadi? Serangan Ular Maut, serangan dari Jin Shangxun. Sungguh luar biasa. Ini benar-benar keajaiban. Kim Sang-hun berhasil mempertahankan juara. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Pelatih. Cepat panggil Pelatih. Aku tidak mau menyerah. Pelatih. Atlet panahan Du Mingyu gagal total di final kejuaraan dunia. Pelatih legendaris Lu Mingzhou terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Du Mingyu umumkan pensiun setelah pertandingan, akhir tragis sang jenius. Sudah 3 tahun. Guru. Bagaimana kabarmu di sana sekarang? Lu Ming. Pelatih. Inikah tempat yang kau lindungi? Aku yang sekarang. Bahkan tak punya keberanian untuk melangkah masuk. Pemulung. Pas banget kamu datang. Di dalam ada banyak barang rongsokan. Ikut aku ke sini. Bukan aku. Di belakang rumah ada beberapa lagi. Ini semua. Ambil semuanya. Lalu gimana? Di gudang masih ada beberapa, cepat. Hati-hati. Maaf, beneran, maaf ya. Kamu nggak apa-apa? Barusan aku ketakutan. Gak apa-apa. Kamu lagi ngajarin dia? Ini dewa pemanah, si rusa. Pananya meleset, kena orang. Pemulung aja lebih menarik daripada sasaran. Ya, kalau tuan tua rusa tahu anak kandungnya kayak gini. Peti matinya aja bisa kebuka tuh. Iya bener banget. Bayangin, kepala pusat panahan punya adik selemah itu. Kalau aku, pasti sudah pergi dengan tenang. Cukup. Semua diam. Jangan pedulikan mereka. Tadi panah itu. Tenaganya sebenarnya lumayan. Hanya saja bahunya terlalu tegang. Arah jadi melenceng. Siapkan busur. Tarik. Gunakan tenaga dari sini. Kak, Aku kena sasaran. Dasar bodoh, kamu hoki hari ini. Bisa kena, ya? Kalau begini, mungkin di kehidupan selanjutnya baru kena targetnya. Ayo semangat, bodoh. Kami mendukungmu. kamu ngerti memanah? Dulu aku pernah mencoba. Jadi, kamu sekarang. Iya. Lagi lewat. Dikira tukang rongsokan lalu, begitu ya? Maaf. Aku langsung pergi sekarang. Tunggu sebentar. Kamu mau tinggal jadi pelatih? Pelati? Pelatih apa sih?
Keke. Sebagai pelatih utama Luming, soal kamu merekrut pelatih baru. Bukannya harus bilang ke aku dulu. Pelatih baru itu di mana? Biar aku lihat dia layak atau tidak. Jadi pelatih Luming kita. Pemilik Luguan, baru saja aku pikir-pikir lagi. Aku memutuskan untuk tidak tinggal di sini. Pelatih ini memang gak layak. Tunggu dulu. KER. Pemulung bau ini pelatih yang kamu pilih? Kamu bikin aku, Yan Zhengxiu, nggak punya muka. Bagaimana Luming bisa bertahan di industri? Nggak bisa, aku nggak setuju. Aku nggak setuju ini. Yan Ge, kamu tahu situasinya di sini. Cari pelatih yang bagus itu susah. Dia paham panahan, di bimbingannya pertama kali kena sasaran. Omong kosong. Dia sampah, tak berguna. Kalau bukan adikmu dan hubungannya dengan pemilik lama. Dari dulu udah kuusir keluar. Cuma beruntung sekali aja, udah bisa jadi pelatih di sini. Otakmu lagi nggak waras, ya? Barusan kamu bilang apa? Sampah. Pemilik pavilion rusa, aku sudah memikirkannya. Pelatih ini. Aku yang akan jadi. Apa maksudnya kamu yang jadi? Hah? Kamu itu siapa sih? Cuma pemulung sampah saja. Mau jadi pelatih? Mimpi di siang bolong. Kita tanding saja. Kamu? Tanding sama aku? Bukannya kamu pelatih utama? Dia itu. Pilih salah satu murid. Kalau kamu menang, aku pergi. Berani nggak? Bagus sekali. Kalau kamu menang, Aku ngaku kalah. tetap tinggal jadi pelatih. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus berlutut di depan semua orang di sini dan membentur kepala 3 kali. Lalu seperti anjing. Merangkak keluar dari sini. Mulai sekarang. Bang Du, apa menurutmu Chen Chen bisa melakukannya? Mereka benar-benar bicara keterlaluan. Percayalah padanya. Dia punya bakat alami. Hanya karena belum ketemu pelatih yang bagus. Serahkan padaku, dia pasti bisa menang. Pengemis Bao, menyerah sekarang masih sempat. Berlutut, sujud 3 kali keras, lalu panggil aku kakek. Mungkin aku akan pertimbangkan untuk membiarkanmu tinggal. Orang seperti kamu, yang bahkan gak bisa bedain jenius sama sampah. Cuma cocok buat bersihin toilet. Jangan takut. Kamu pasti bisa. Aku percaya padamu. Tapi, pelatih, aku benar-benar tidak bisa menang. Ayahmu tidak akan pernah punya anak yang lemah. Ingat kata-kataku, santai bahunya, lihatlah targetnya. Gunakan kekuatan lenganmu. Ingat, saat panah lepas dari tali busur. Gerakan sedikit lengan bawahmu. Dengan begitu, panahmu akan menemukan jalannya. Bukankah ini bentuk tingkat tinggi panah getar? Dia, bagaimana dia bisa? Jangan-jangan. Lama banget sih. Aku suapin makan juga. Dengan gaya pengecut kayak kamu ini, mau kalahin aku? Mungkin di kehidupan berikutnya. Lihat baik-baik. Kamu. Kapan menguasai panah getar? Walau cuma level pemula. Tapi dia seorang jenius langka di kota Bin. Hebat banget, kakak senior. Kakak senior bisa menguasai panah getar level 1. Lihat itu. Itulah bedanya sampah dan jenius. Kaldu motivasi kecilmu itu, mending dikasih ke tikus di selokan sana.
tutup mata nembak, buka mata nembak, nggak kena. Masih mau coba? Hei, pemulung. Apa itu jurus super langka yang kamu ajarkan? Tenang dulu. Bayangkan seperti angin. Biarkan panahmu pergi kemana ia ingin pergi. Rasakan getaran tali busur. Biarkan itu menyatu dengan napasmu. Apa? Kak, aku berhasil. Aku berhasil. Aku mengenainya. Aku benar-benar mengenainya. Chen, Duge, kalian hebat. Kalian semua bahkan kalah dari orang ini. Tidak mungkin. Kamu pergi sana Onat, pergi sana. Bang Yan. Pelatih Du menang, dia tetap di sini, ya? Baiklah. Aku mengaku kalah. Dia bisa tetap di sini jadi pelatih. Tapi, Semua yang dia lakukan. Harus dengar apa kataku. Tidak perlu repot. Aku cuma ajarin dia satu hal. Bukannya tadi kamu bilang, dia juga sampah? Pas banget. hahaha. Baiklah. Kalau begitu, sampah sama sampah, pecundang sama pecundang. Cocok banget. Pakai ini. Mulai hari ini, kamu harus memakainya setiap hari, bahkan saat tidur pun tidak boleh lepas. Pelatih, ini, kenapa baju ini berat banget? Beratnya berapa kilo? Berat nggak? Cuma sekitar 100 kilo. Ha. Pondasi tidak kokoh. Gunung pasti runtuh. Kekuatan ada di tulang belakang, bukan di lengan. Tetap tenang. Baru panah stabil. Mulai hari ini, ulangi gerakan yang kuajarkan setiap hari. Sebelum izin dariku. Kamu tidak boleh mengambil busur dan anak panah. Yang dilatih adalah dasar, yaitu kekuatan otot dari getaran panah. Pelati. Ini. Ini adalah getaran panah. Getaran panah 9 tingkat. Setiap tingkat getaran membuka pintu, satu menjadi dasar. 9 tingkat menjadi puncak. Selama kamu rajin berlatih setiap hari, suatu saat nanti kamu bisa seperti aku. Latihanlah. Kumpulkan tenaga. Angkat tangan. Tegangkan. Lagi. Setiap hari cuma ribut dengan hal-hal aneh ini, latihan kosong begini, terus latih, tapi bulu panah pun nggak kesentuh. Ngapain? Pamer atraksi ya di sini? Siapa yang tahu? Pelatih baru ini, Yangan penipu. Cuma bisa nipu orang bodoh kayak Lu Shuchen. Satu tukang rongsokan, satu orang bodoh. Pasangan sempurna. Yang satu berani ngajari, berani percaya. Hahaha. Pelatih, saya. Fokus sepenuhnya. Lanjutkan. Rasakan kekuatan otot, biarkan panahan jadi naluri. Kau juga tak ingin ayahmu melihatmu. Dijuluki pecundang. Lanjutkan. Kabar baik, kabar besar sekali. Apa yang terjadi, Kak Yan? KER. Raja Panah Sasana Panah Tianming, Jiang Tianming, ingin membeli Lumi. Apa? Sasana Panah Tianming membeli. Iya. Tidak mungkin, aku tidak setuju. Luming tidak dijual. Jangankan Raja Panah, Dewa Panah tetap tidak di. Luming peninggalan ayah. Jangan mengincar Luming. Aduh, KR. Kamu ini bodoh sekali. Lihat tempat kita ini. Sewa, listrik, gaji, mana ada yang gratis? Asal ikut kompetisi Aro Hard Cup dan Luming bisa tetap hidup. Ada harapan ATE. Presiden lu benar. Kita menang kompetisi Aro Hard Cup. Semua masalah akan selesai. Selain itu, saat itu, investor akan berani mendanai. Kamu pikir jadi juara itu mudah? Sama mudahnya dengan kumpulin sampah dan kaleng bekas? Lihat sini. Di museum kita, siapa yang kelihatannya berpotensi jadi juara?
Masuk semifinal sudah berkah luar biasa. Juara T. Mimpi di siang bolong. Murid-muridku. Pastinya bisa jadi juara. Kak Yan, Kak Du bilang kalau bisa juara pasti bisa. Dan juga, aku pemilik sebenarnya dari aula panahan ini. Baik. Kalau kamu tidak bisa jadi juara di Piala Ar-Rohar, bawa murid-murid gagalmu dan Enyah dari Luming, pergi sejauh mungkin. Pergi. Cepat kembali latihan. Sekelompok orang gagal. Pikirkan baik-baik, ya. Brodu. Kamu bilang harus juara di Piala Ar-Rohar, serius? Banyak tekanan. Aku bilang bisa ambil. Pasti bisa. Aku percaya padamu. Bukankah hari ini ada pertandingan piala panah? Kamu selalu ingin memanahkan. Pergilah. Serius, pelatih. Lalu. Bajuku. Kalau waktunya buka baju, aku pasti kasih tahu. Sekarang, bawa pulang juara. Oke. Chen, santai, jangan tegang. Anggap seperti latihan biasa. Aku dan pelatih akan terus mengawasimu di bawah sini. Pelatih Du, silakan minum air. Hari ini pasti melelahkan untukmu. Terima kasih. Selamat datang di pertandingan Piala Sinsin Panah. Jangan khawatir. Itulah Raja Panah, Jiang Tianming. Kapan Luming akan seperti itu? Pasti akan ada waktunya. Hari itu akan tiba. Hang. Yo. Ini para elit dari Luming, lihat apa yang mereka pegang. Busur apa itu? Hahaha, jangan-jangan dari tempat barang bekas? Dengar-dengar pelatih mereka pemulung. Busur ini mungkin dicuri dari tempat barang bekas. Sampah pelatih, ajarkan sampah pemain. Nanti kalah, jangan nangis ya. Hahaha. Memalukan banget. Harga diri kalian benar-benar hancur. Untuk ngalahin kalian, pakai busur ini saja sudah cukup. Yang lebih bagus, kalian gak pantas. Kamu. Apa yang kamu bilang? Ulangi. Pemulung busuk, tunggu saja. Sebentar lagi kamu tahu akhirnya. Ayo kita pergi. Bang Du. Tadi kamu bicara terlalu emosi. Badut murahan, tak perlu pedulikan. Fokus saja nonton pertandingan. Sebentar lagi, mereka pasti diam sendiri. Hai. Pelatih Du yang hebat. Hatimu benar-benar besar, ya? Ah, Siswa-siswa berjuang di lapangan. Kamu malah tidur di sini. Pertandingan sepihak apa yang seru? Diamlah sebentar. bagaimana? Ada peluang ke babak berikutnya nggak? Mana ada harapan. Mereka semua pakai yang terbaru, Falcon lintas angin. Kita pakai APA. Cuma barang rongsokan dan besi tua. Bisa melesat aja udah bagus. Betul, dengan peralatan buruk, masih berharap babak berikutnya. Pak Kepala, kami sudah berusaha. Tanpa bahan yang cukup, hasil nggak akan ada. Dangga. Ini kenyataan. Kalau dulu dengarkan aku, jual arena panahan ke Tianming, nggak perlu tahan malu di sini. Jangan pakai barang rongsokan ini. Memalukan banget, ya? Gak bisa buang air besar sendiri, nyalahin jambannya. Aku. Kalian tuh teknisnya udah hancur banget. Alasan sih banyak banget. Kalau ada kalian di Luming, itu si nenek moyang. Bener-bener berbuat banyak kebaikan, ya?
Kamu tuh siapa sampai bisa ngasih ceramah ke aku di sini? Anak nggak guna yang kamu bimbing itu juga kan udah tersingkir? Sok banget sih. Tersingkir? Buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Muridku itu ada di sana. Ini. Bagaimana mungkin? Lu Shuchen masuk ke babak berikutnya, murid-muridku bahkan tidak lolos. Dia berdasarkan APA? Pasti ada masalah dengan sistemnya. Tujuh lingkaran, 8 lingkaran. Ini. 3 bintang berjajar. Bukankah ini jurus khas Raja Panah, Jiang Tianming? Dia. Bagaimana mungkin dia bisa? Tianming memang terlalu hebat. Hanya gaya kosong dan pamer. Pergi. Tunjukkan pada mereka apa itu panahan sejati. Dengan panahmu, buat mereka terkesan. Panah gempa 3 kali. APA? Panah gempa 3 kali, panah gempa pemula, tidak mungkin. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa panah gempa 3 kali? 3 cincin 8. Chen Chen ke final. Masih panah gempa pemula. Ayah, apakah kau melihatnya? Chen Chen bukan orang tak berguna. Dia adalah seorang jenius. Aku curiga arena panahan Luming. Melakukan kecurangan serius. Skor tadi tidak valid. Aku adalah Raja Panah Jiang Tianming. Siapa yang punya keberatan terhadap keputusan tadi? Dasar apa kau berbicara? Kenapa? Setahuku, peserta ini hanyalah seorang pemula tanpa dasar yang kuat. Hanya seorang pemula. 3 anak panah yang baru saja ditembakkan, baik dari segi teknik, kekuatan, maupun aura yang ditampilkan. Semuanya jauh melampaui tingkat seorang pemula. Apakah ini masuk akal? Saya curiga Sasana Panah Rusa Nyanyi menggunakan obat terlarang pada peserta mereka. Kompetisi adil, jujur, terbuka di kejuaraan panah hati. Sebagai Raja Panah, saya sekarang secara resmi mengajukan protes kepada panitia, meminta untuk membatalkan kelayakan Sasana Panah Rusa Nyanyi. Lakukan tes doping paling ketat untuk atlet ini. Diskualifikasi. Keluar. Bajingan dari Luming, cepat pulang saja. Pasti pakai doping. Seorang pelatih pemulung bisa melatih sampai level ini, omong kosong. Diskualifikasi. Keluar. Diskualifikasi. Apa aku bilang sebelumnya? Nggak malu, suruh pemulung pergi bersama murid nggak berguna? Kamu udah bikin malu Luming kita. Kalau tahu diri. Bereskan barang dan kembali memulung. Di sana itulah tempat kalian. Iya, sering-sering mampir Tianming ya, biar nanti aku kasih lebih banyak sampah buat kalian. Jangan bilang kami Tianming menindas kalian. Direktur Jiang menuduh kami menggunakan obat terlarang tanpa bukti melanggar moralitas olahraga. Direktur Jiang. Barusan Anda bilang Luming curang, kan? Baiklah. Gunakan cara paling dasar untuk berbicara, berani atau tidak. Biarkan wasit melempar target, tentukan jumlah dan gaya. Siapa yang paling banyak mengenai target, menang. Itu yang dianggap menang. Pelatih Du mengatakan menggunakan panah untuk berbicara cara paling adil. Takut menerima tantangan, ya? Cara paling dasar, lempar target. Karena kamu ingin mati. Aku kabulkan keinginanmu seperti kamu bilang. Biar wasit yang lempar. Siapa yang hasilkan skor lebih tinggi? Jiang menang. Kalau kamu kalah, pusat panahan Luming kalian, termasuk tanahnya, langsung jadi milikku. Tapi kalau aku kalah, bagaimana denganku? Aku akan investasi 1 juta untuk kalian. Berani nggak?
Bagaimana mungkin? Ini bukan sekadar aliran angin, rasanya. Sangat familiar. Gerakan awal ini, apa mungkin seperti diceritakan dalam legenda? Keterampilan pamungkas Dewa Panah? Apa mungkin ini benar? Seni puncak Dewa Panah, angin besar, Dewi Langit terbang, panah 9 lapisan, panah. Tekanan ini sangat kuat. Panah ini, siapa orang ini? Bahkan sebelum dilepaskan, aku sudah bisa merasakan Tekanan luar biasa dari panah ini, apa mungkin seperti diceritakan dalam legenda? awal gaya angin besar. Apa luar biasa dengan itu? Kepala museum adalah Raja Panah satu-satunya di Kota Bintang. Tingkat seperti ini bisa dia kalahkan seketika. Benar juga. Raja Panah hanya 10 di negeri ini. Keku Ali. Dewa Panah turun tangan mengalahkan Raja Panah. Kalau tidak, kekuatan Raja Panah juga tidak jauh berbeda. Trik murahan, berani pamer di depan yang berpengalaman. Lihat aku hancurkan. Hahaha, lumayan tahu diri. Tahu kapan harus mundur. Kekuatan Raja Panah memang terlalu besar. KIR. Cepat kita menyerah saja. Sekarang masih sempat menyerah. Kamu tidak mau lihat Luming? Hancur di tangan pemulung ini. Percaya Kak Du pasti menang. Kamu. Cuma segini kemampuan. Berani tantang aku? Hari ini aku akan buat kalian para kodok dalam tempurung. Melihat apa itu? Keahlian memanah yang sesungguhnya. Mengejar angin dan bulan. Kena. Hahaha. Inilah kekuatan sejati Raja Panah. Bagaimana? Giliranmu sekarang. HMPH, kalau sekarang menyesal, masih sempat. Di depan semua orang, minta maaf padaku sambil bersujud. Dan tiru gonggongan anjing 3 kali. Aku. Bisa membiarkan Luming lolos kali ini. Bagaimana? Sujud atau tidak? Tingkat Raja Panah cuma segini? Kalau begitu, kamu tidak pantas aku tanggapi. Gimana? Percaya diri, kan? Tunjukkan pada mereka. Aku tidak salah dengar, kan? Seorang pemulung menyuruh muridnya maju. Benar membuka mata, benar sekali. Biasanya murid kala, baru guru yang maju. Sekarang malah guru takut maju, suruh muridnya yang maju. Orang seperti ini pantas jadi pelatih? HMPF. Kurasa Luming sudah tamat. Nyuruh anak ingusan lawan aku, kau meremehkanku? Kenapa? Atau jangan-jangan takut kalah, memalukan. Baik, baik. Bagus sekali hari ini. Aku akan membuat kalian, Sampah dari klub panah. yang cuma bikin pecundang, tahu apa artinya di depanku. Bahkan tidak lebih dari Kalau kamu nggak sanggup, Cepat sujud minta maaf pada berlutut dan minta maaf. Kamu biarkan orang ini menantang Raja Panah. Apa maksudmu sebenarnya? Muridku saja sudah cukup untuk mengalahkan Raja Panah seperti kamu. Chen, bilang sama aku. Kamu percaya diri nggak? Pelati. Aku yakin bisa mengalahkan Raja Panah dan melindungi Luming. Sekarang kamu bisa buka bajumu. Biar semua orang di sini bisa lihat kekuatan panahan yang kamu kumpulkan. Aduh. Pertandingan belum mulai. Kamu sudah siap buka baju dan menyerah? Luming benar-benar memalukan. Hahaha. Hahaha. Ini dia. Sampah selalu pakai baju seberat ini? Pelatih Du. Baju ini. Seberat apa? Tidak berat, sekitar 100 kilo. Gampanglah. Kenapa? Kamu, Raja Panah yang hebat, takut ya? Mau jadi jagoan dengan buka satu pakaian? Konyol sekali. Jangan banyak omong. Wasit. Yang pertama. Petir yang menggelegar.
Hahaha. Hasil didikan sampah sepertimu. Dengan kemampuan itu mau lawan aku? Mau menang dariku pakai apa? Kamu, pemungut sampah. Masih pikir bisa melawan takdir? Benar-benar mimpi di siang bolong. Ini. Ini sekali tembak dua panah. Habis sudah. Lu Ming pasti kalah. Ini jurus andalan Raja Panah, tembak dua panah. Selesai, pasti kalah ini. Sampa. Sekarang giliran kamu. Biar semua orang lihat. Bagaimana sasana panah Lu Ming kalian akan hancur total. Hahaha. Ini jurus apa? Guncangan panah? Tidak. Guncangan panah 6 tingkat. Guncangan panah tingkat menengah. Tak disangka, seorang peserta kecil seperti bisa menggunakan guncangan panah tingkat menengah level Raja Panah. Luar biasa, tapi di hadapan Raja Panah. Itu semua hanyalah hiasan belaka. Di Kota Bintang, hanya Raja Panah yang merupakan penguasa sejati. Sedangkan sampah ini, cuma lagi beruntung aja. Mungkul. Apakah ini yang disebut Jenderal Terbang Li Guang? Anak ini umurnya berapa sih? Walaupun dari kandungan latihan panah, kok bisa punya kemampuan memanah seperti ini? Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Raja Panah Jiang Tianming, 3 panah lingkaran ke-9, skor 27. Kekuatan seorang Raja Panah? Serem banget. Aku sama sekali nggak selevel dengannya. Raja Panah udah menang? Masih dibahas? Dia mungkin ingin menjaga muka Lu Ming. Dia akan menjadi bagian aula panahan Tianming. Nanti kita jadi satu keluarga. Tidak mungkin langsung dipukul hancur. Sedangkan si pemulung itu, masih saja berlagak. Sebentar lagi kamu akan tahu akhir hidupmu. Lu Ming, Lu Shuchen, panahan pertama 8 poin. Panahan kedua 9 poin. Panahan ketiga 10 poin. Skor akhir 27 poin, seri dengan Raja Panahan Jiang Tian. Seri. Omong kosong. Saya, Raja Panah yang Agung. Seri dengan pecundang kelas bawah. Kalian buta? Mau lanjut hidup? Kenapa? Raja Panah yang Agung tak bisa terima kekalahan? Seri saja kenapa? Kalau saja muridku tidak salah mengontrol kekuatan. Kau tidak punya hak untuk seri. Kau punya satu murid bagus, jadi apa? Hebat ya? Kalau berani, coba lawan aku langsung. Lanjutkan ke babak kamu mau tanding lawan aku. Berani nggak? Mau tanding lawan aku. Kamu yakin? Jangan omong, akan lawan kamu. Kalau mau, tanding panah saja. Kali ini nggak perlu wasit. Lempar papan target, lawan yang menembak. Berani nggak? Raja Panah bertanding panah. Pemulung panah? Ini sungguh tak masuk akal. Pertandingan panah raja, jangan lakukan itu. Jangan bertanding panah dengan Pertandingan panah biasa. Tenang, jangan cemas DTME. Kalau kau benar-benar ingin mencari mati. Baiklah, akan dengan berat hati menerima tantanganmu. Hanya saja. Pertarungan panah sebentar. Kalau kamu kalah. Jangan sampai. Cari alasan lagi. Haha. Kalah dari sampah sepertimu, benar-benar lelucon. Baiklah. Kalau kalah, aku akan melepas gelar Raja Panahanku. Rela mengabdi pada kamu pemulung bau ini. Sebagai guru. Tidak. Kamu terlalu lemah. Tidak punya bakat, tidak pantas jadi muridku. Mana busurmu? Kenapa tidak busur? Hadapi levelmu. Tak perlu pakai busur. Pakai tangan saja cukup. Untuk level sepertimu. Tidak perlu busur. Pakai tangan saja sudah cukup. Haha. Kalau kau benar-benar ingin mati, aku akan mengabulkannya. Kepala Master Jiang. Silakan.
Meleset? Tidak mungkin. Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini adalah Raja Panah. Raja Panah yang sebenarnya. Inikah kemampuanmu? Raja Panah tidak mungkin meleset. Pasti Master Jiang belum mengerahkan kekuatannya. Benar. Memang layak disebut Master. Menghadapi lawan seperti ini, tetap bisa begitu hati-hati. Sampa. Anak Panatati. Menggunakan kurang 30% kekuatan. Selanjutnya, adalah kekuatanku sebenarnya. Baiklah. Ayo lagi. Hei, tukang sampah busuk. Tunjukkan kekuatan sejati Raja Panah. Ayo lagi. Baiklah. Lihatlah panahku ini. Serangan ular mematikan. Haha, oh haha. Jadi ini serangan ular mematikannya. Menurutku, hanya serangga kecil yang terbang ke sana kemari. Ah, Bisa mematahkan serangan ular mematikanku. Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku? Kamu tidak pantas tahu. Berikan padaku. Hancur. Ya ampun, apa yang kulihat ini? Penuh Raja. Ternyata dipatahkan oleh seseorang. Siapa orang ini? Dia menangkap panah raja dengan tangan kosong. Dan bahkan mematahkannya. Kenapa orang ini muncul di tempat kita? Kakak Yan. Kenapa mataku berkunang-kunang? Apa aku berhalusinasi? Di dunia ini, mana mungkin ada orang yang bisa menangkap panah raja panah dengan tangan kosong? Keku Ali. Bro Yan. Kecuali apa? Keku Ali. Dia adalah dewa panah. Panahmu habis, kepala perguruan Jiang? Selanjutnya. Sekarang giliran saya menembak. Sudah siap? gilirannya kamu. Kamu nggak punya busur atau panah. Pakai apa menembak? Saya sudah bilang, menghadapi kamu, nggak perlu busur. Pakai tangan saja cukup. Hahaha. Tangan kosong, nggak ada busur, nggak ada panah. Kamu tangan kosong, siap-siap menembak udara. Betul sekali. Lihat baik-baik panah ini. Kamu pasti kalah. Benar. Murid baikku, selanjutnya. Aku ajarkan jurus kedua. Dengan kekuatan. Kumpul. Panah. Manajer Joko, pelatih Jiang. Ngapain? Kurang bikin malu saya ya. Bawa pergi benda jelek ini. Pergi. Tidak ada kalau-kalau. Pergi. Sampa. Kamu kira kamu siapa? Merasa kamu dewa panah, ya? Aku, Raja Panah. Aku gak percaya. Tak bisa tangkap panahmu. Ayo lakukan. Kepala Museum Jiang, jangan coba tangkap. Dengan kemampuanmu. Lebih baik jangan paksakan diri. Tangkap saja. Sudah kubilang, jangan paksakan diri. Kenapa kamu nggak dengar sih? Kamu. Sebenarnya kamu itu siapa? Aku tahu dia itu siapa. Dia itu si Dewa Panah. Dia itu Dewa Panah. Benar-benar dewa panah? Ternyata benar ya. Ya ampun. Dewa Panah du Mingyu. Pantas saja bisa menangkap panah dengan energi Selain dewa panah, siap, aku sudah menyadari, dia itu dewa panah. Aku berani menyebut dewa panah sebagai pemulung. Habis sudah, semua sudah berantak. Kakak Du. Kamu benar-benar dewa. Tidak mungkin salah. Pertandingan dunia 3 tahun lalu. Seumur hidupku tak akan lupa. Dia adalah Dewa Panah Du Mingyu. Gerakan barusan itu adalah angin besar Tian Xian. Haha. Siorang penggumpal sampa bau. Jadi dewa panah? Tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Kamu bohong. Tidak mungkin. Aku tidak salah ingat. Dewa Panah yang menghilang 3 tahun lalu. Omong kosong. Dia bukan dewa panah. Karena dewa panah yang sebenarnya sudah tiba di kota bintang. Ja. Dia hanyalah seorang pemulung bau.
Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Dewa panah sejati. Di sana. Hahaha. Dewa panah sejati. Di sana. Legenda panah dari negara kita yang pensiun 3 tahun lalu muncul hari ini di Klub Panahan Tianming, Kota Bintang. Ia menghadiri acara anggota baru Klub Tianming. Sang Dewa Panah memuji filosofi dan semangat Tianming. Dan memberikan motivasi kepada semua peserta. Anak muda. Tidak menyangka, kan? Dewa panah yang sejati. Ada di Akademi Panah Tianming. Kamu masih mau menyamar sebagai Dewa Panah. Kurasa bosan hidup. Ya ampun, 2 dewa panah. Yang mana asli? Perlu tanya? Pasti dari Tianming. Lihat auranya. Yang satu ini, pasti palsu. KER. Kamu lihat tidak? Dia itu penipu. Bang Du. Kamu. Sekarang peniru. Sudah makin berani, ya. Peniru. Kamu, pengemis bau. Masih berani ngotot juga? Pemanah sejati. Di Aula Panahan Tianming. Masih pura-pura lagi. Waze it. Perilaku curang seperti dia. Apa kamu nggak mau urusin? Ini. Busur. Gak pernah bohong. Anak panah. Bisa bedakan yang asli dan palsu. Hahaha panah. Pakai apa? Mainan busur anak yang kamu pungut itu? Atau muridmu itu? Asal tembak beberapa anak. Benar-benar konyol. Aku sudah bilang. Biar panah yang bicara. Kalian. Berani menerima tantangan? Ayo terima. Kamu juga pantas menantang Dewa Panah? Satpam. Usir pemalsu ini dari sini. Tuan Park. Jadi ini Dewa Panah, ya? Kelihatannya agak biasa saja. Tuan Kim yang mengirim Anda ke sini? Bukankah ini terlalu berlebihan? Tidak. Ada pepatah kuno di negeri Long, menilai dari penampilan, itu kesalahan besar. Guru saya pernah bilang, 3 tahun yang lalu, karena Dewa Panah terlalu percaya diri, meskipun memanipulasi busur dan panahnya, guru saya mungkin sulit meraih kemenangan terakhir. Jadi, Demi keunggulan mutlak kita di arena panah. Kali ini, aku akan membuat Dewa Panah lenyap selamanya. Aku mengerti. Tuan Park, tenons saja. Aku pasti akan mengikuti instruksi Tuan Kim. Benar-benar melenyapkan Dewa Panah dalam kandungannya. Di final kali ini, aku tidak akan membiarkan dia dan murid-muridnya ikut serta. Tidak. Biarkan dia ikut. 3 tahun lalu, guruku pakai panah setan untuk menjatuhkannya dari tahtanya. 3 tahun kemudian, aku bisa pakai panah setan untuk menghancurkannya selamanya. Sebarkan pesan ini. Besok sore di Aula Panahan Tianming, aku akan turun tangan sendiri. Aku ingin semua orang tahu siapa Dewa Panah yang sebenarnya. Aku akan gunakan angin besar Yufei dan angin langit Tianxian untuk mengalahkannya sepenuhnya. Jangan sentuh dia, aku pelatih asli, KR. Kenapa kamu masih bengong? Cepat jauhi penipu ini. Kalau tidak, Luming kita benar-benar akan hancur. Ini memang benar-benar seperti gaya kamu. Jin Sang-hun, murid yang kamu ajari. Hanya tahu pakai trik licik seperti panah curang ini. Ketua juri. Lupakan apakah pelatih Du Dewa Panah at pertandingan tadi, kita bisa dianggap menang? Harap tenang. Hasil final Luming sah. Peserta Luming, Lu Shuchen, bertanding dengan Tianming Archery Hall di final besok. Memperebutkan piala panahan kali ini, juara akan ditentukan. Tianming Archery Hall. Semua orang mereka sudah kita kalahkan? Kenapa masih ada orang lagi? Direktur Lu mungkin belum tahu. Aturan kompetisi panah hati berubah. Semua finalis akan melawan peserta wildcard dari Tianming. Dan peserta wildcard ini dijamin oleh Tuan Jiang bersamaan dengan 7 raja panah dari berbagai kota. Lalu siapa peserta ini? Besok akan mengetahuinya. Direktur Lu. Bukankah kalian sudah punya yang disebut Dewa Panah palsu itu? Kenapa? Bahkan yang asli pun takut ya. Benar juga. Palsu tetap palsu. Tidak akan pernah jadi asli. Kamu. Baiklah. Besok, kan? Aku tunggu kalian.
Dan masih ada. Suruh si penipu itu. Persiapkan panah hantunya. Dan burung phoenix palsunya. Kita pergi sekarang. Brodu. Kamu benar-benar pemanah hebat yang ayahku ajari dulu? Brodu. Kenapa kamu datang ke Luming? Apa benar kamu pemanah hebat yang diajari ayahku waktu itu? Pelatih Lu. Dia adalah penunjuk jalan terbaik yang pernah aku temui. Tanpa dia, tidak ada dewa panahan seperti kini. Tidak akan ada dewa angin. Jadi, 3 tahun yang lalu, ayah. Itu salahku. Aku terlalu sombong dan angkuh. Kalau saja waktu itu aku tidak keras kepala ingin mencoba panah terbang dewa angin. Juara itu pasti milik pelatih rusa. Pelatih rusa mati karena aku. Tidak. Ayah percaya padamu, dia selalu bangga padamu. Sebelum ia jatuh, kalimat terakhirnya. Tidak rela. Dia tidak rela rusa Ming tak ada penerusnya. Tidak rela jalan panahmu hancur. Chahen Chen. Besok final. Lawan sangat kuat. Kalau aku tidak salah tebak. Lawan adalah 3 tahun lalu. Murid dari Kim Sang-hun. Park Jung-tae. Yang paling lihai dia gunakan adalah panah hantu. Pelatih, saya tidak takut. Kemampuan Jin Sang-hun bukan memanah target, tapi memanah hati. Akan membuatmu saat memanah terganggu secara mental, mengacaukan pikiranmu, membuat orang tidak dapat bertahan. Dulu, gaya, angin besar terbang tinggi. Sekarang kupikir, mungkin karena pikiranku kacau. Brodu. Ada teknik panahan seperti ini. Jadi, tentang Chen Chen. Karena itu, mulai hari ini sampai sebelum pertandingan besok, aku akan mengajarkanmu teknik panahan sejati. Tutup mata. Rasakan arah angin. Gunakan hati merasakan target. Gunakan hati untuk melihat, bukan matamu. Ingat, rasa takut muncul dari ketidaktahuan saat kamu melihat dan merasakan jalur panah dengan hati. Hantu akan lenyap. Itulah mata hati. Itulah satu-satunya cara untuk mengendalikan panah roh. Guru Jiang. Tuan Dewa Panah. Lu Ming. Besok pelatihan khusus untuk Tuan Dewa Panah. Aku sudah merekam semuanya. Semoga Guru Jiang di masa depan bisa lebih banyak membimbingnya, ya? Xiao Yan. Kerja bagus. Tenang, aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Begini, kamu ikut Pahan dulu, urus administrasi di bagian personalia. Mulai besok, kamu sudah jadi orang Tianming Archery Hall. Wah kalau begini. Hahaha, kalau gitu, Master, aku bakal kerja keras. Hahaha. Tuan Dewa Panah. Pertandingan besok. Mereka melatih mata hati. MMPH, Matati, di hadapan panah iblis sejati. Buta hati lebih menakutkan daripada buta mata. Tenang saja. Besok aku akan tunjukkan pada semua orang siapa dewa panah yang sejati. Aku akan menghancurkannya total. Tuan Dewa Panah. Meskipun aku tahu Anda adalah Dewa Panah yang sejati, tapi bocah pemungut barang bekas punya sedikit kemampuan. Pertandingan besok akan... Tenang saja. Besok aku pasti akan menghancurkannya habis-habisan.
Di depan seorang pemanah sejati, latihan khusus apapun hanyalah seperti angin lalu. Bagaimana kabar dari media? Jangan khawatir. Semua sudah siap. Berita utama besok akan menjadi, pemanah sejati tiba di Star City, final Piala Panahan akan menjadi pertarungan legendaris. Sampah itu dan Luming akan menjadi batu loncatan Anda. Tuan Dewa Panah, berniat menggunakan angin kencang terbang atau angin kencang langit. Besok aku akan membuka dengan angin kencang terbang yang paling megah. Adapun angin kencang langit abadi, mereka tidak layak. Dewa Panah, barang usang ketinggalan zaman. Besok aku akan membuatmu sadar bahwa ramu sudah berakhir. Dan akulah yang akan menjadi Dewa Panah yang baru. Yang mulia Dewa Panah, apa pendapat Anda tentang insiden kemarin saat Memanah adalah olahraga yang suci. Tidak boleh ada sedikit pakai palsu. Semoga semuanya bisa lebih berhati-hati dan bijak. orang yang mengaku-ngaku itu memiliki keahlian memanah hebat, bahkan bisa menangkap panah Raja Panah dengan tangan kosong. Hanya trik murahan dari dunia persilatan. Esensi sejati dari seni memanah adalah hati yang lurus dan panah yang tepat. Yang mulia Dewa Panah, bagaimana kalau menunjukkan jurus andalan, angin besar terbang, agar kami menyaksikan kehebatan, agar melihat langsung kemampuan Dewa Panah. Hei, kamu dari media mana? Ngerti tata krama? Yang mulia Dewa Panah tidak mungkin menunjukkan itu sembarangan. Kamu ini. Karena semuanya ingin lihat, baiklah, akan penuhi keinginan kalian. Selanjutnya, aku akan tunjukkan kepada kalian apa itu angin besar membawa terbang. Lihatlah kehebatan panahan sejati. Semoga kalian nantinya bisa membedakan mana barang asli dan mana barang palsu. Tadi itu suara apa? Bebek ya? Ini, burung phoenix yang bagus-bagus begini. Kenapa menirukan suara bebek? Angin besar membawa terbang? Di mana phoenix terlihat? Phoenix ini juga kurang bagus. Kalah cantik dibandingkan phoenix punya pemanah palsu. Apa-apaan ini? Para teman jurnalis dan media, akhir-akhir ini Dewa Panahan di tempat latihan panah. membimbing murid menguras energi, kesalahan sesekali normal. Aku percaya. Meskipun begitu, Menghadapi penairu sangat mudah. baiklah, pemanah juga perlu istirahat. Wawancaranya selesai. Pertandingan hari ini, kemenangan milik kita. Klub Panahan Tianming. Sang pemanah ada Sudah, Sang Pemana. Aku percaya sang pemanah akan menunjukkan penampilan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Kalian lihat itu? Yang palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Jiwa Phoenix. Dia tidak bisa mencurinya. Pertandingan ini pasti menang. Kakak Du, denganmu kita pasti tidak akan kalah. Benar, Guru. Aku akan mengalahkan pemanah palsu, agar semua orang tahu bahwa kaulah pemanah sejati. Orang-orang dari Luming, Benar juga. Maaf Pak, kemarin pura-pura jadi Dewa Panah. Hari ini kesini, mau lanjut menipu lagi? Saudara Lu Shuchen, menghadapi Dewa Panah sejati, apa Anda merasa tertekan? Apa Anda khawatir klub panah Luming akan dihapus selamanya karena penipuan? Kalau kalah, apakah klub Luming akan digabung ke klub Tianming? Rencana selanjutnya apa? Mau bersama Dewa Panah palsu ini pergi memungut sampah, atau ada rencana lain? Orang bersih tak butuh pembelaan, kemampuan panahan menentukan. Luming menipu atau tidak akan terbukti di arena. Tolong beri jalan. Kami mau masuk untuk persiapan. Ingat baik-baik. Anak panah iblis menembak hati. Jika hati kacau, bidikan meleset. Jaga keyakinan, percaya pada anak panahmu. Hadapi ketakutan, tembak dengan panahmu. Lihat tembus kebohongan. Singkaplah kebenaran dari ilusi. Ini pelatih. Aku tidak takut. Final Piala Panah Hati kali ini. Sistem 5 ronde 3 kemenangan. Aturannya seperti ini. Kedua pihak bergantian sebagai pelempar dan pemanah. Pelempar bisa menggunakan tekniknya untuk melempar target dengan lintasan yang sulit. Pemanah harus mengenai target sebelum jatuh. Kemenangan ditentukan oleh mengenai atau tidaknya target. Dan jumlah poin tertinggi. Ronde pertama di Pak Park Jungtai akan melempar lebih dulu. Lu Shuchen Memena. Siap-siap. Dasar sampah kecil. Pelatih Dewa Panah tidak mengajarimu. Kalau hadapi yang kuat, harus tahu cara berlutut,
Pelatihku hanya mengajariku. Berbicara dengan panah. Pelatimu. Dia. Cuma sampah belaka. Ternyata, Pelatih sampah menghasilkan murid sampah. Tunggu. Aku akan buat kamu rasakan jurus panah hantu pemangsa jiwa. Kamu. Menang lawan aku dulu, baru bicara. Bocah sampah. Aku kasih kamu pembuka dulu. Lompatan bayangan hantu. Pelati. Aku bisa. Beriaku. Tangga. Lu Ming, Lu Shuchen, 6 lingkaran. Sekarang giliran Lu Shuchen melempar target. Tim Tianming, Park Jung Tae menembak. Mengenai. 10 lingkaran. Park Jung Tae menang di ronde pertama. Bocah lemah, segini aja levelmu, masih mau lawan aku, hah? Ronde kedua. Giliran lempar putaran kedua dimulai. Menghadapi tembakan ke Lu Shuchen. ingat. Gunakan hatimu untuk melihat. Ketakutan muncul dari ketidaktahuan. Melihat jalur target, bayangan stabilkan dengan panah. Hancurkan untukku. Serangan jahat melanggar aturan. Park Jung Tae, diskualifikasi babak pertama. Lu Shuchen berhasil mengatasi masalah penilaian. Baik, baik, baik. Sampah kecil. Kali ini kamu beruntung. Lain kali. Aku mau lihat bagaimana kamu menembak. Tertahan. Ini tidak mungkin. Direkturan. Aktifkan rencana B. Aku akan membuat si sampah kecil itu dan pelatihnya hancur total. Di babak berikutnya. Putaran kedua, lemparnya Lu Shuchen. Melawan Park Jung Tae. Karena pelanggaran putaran pertama, Park Jung Tae didiskualifikasi. Jadi di putaran kedua, Lu Shuchen mulai lempar duluan. Shuchen, hati-hati. Kalian cuma bisa pakai trik kotor seperti ini ya? Lemparan Lu Shuchen dan tembakan Park Jung Tae sah. Mengenai target, tapi mendapat peringatan keras karena tindakan gangguan yang disengaja. Dasar sampah kecil. Kamu pikir trik kecil ini bisa mengalahkan aku? Sebentar lagi akan kuberitahu apa itu perbedaan sebenarnya. Chen. Kunci hati. Sasaran dia. Berat tapi tak gesit. Panah mengguncang angin. Mengatasi kekerasan dengan kelembutan, percaya pada dirimu sendiri. Mati saja, pecundang kecil. Berikan padaku. Rusak.
Tidak mungkin. Kamu curang. Mungkinkah menembus target roh dengan satu panah? Wasit, dia curang. Putar kembali. Putar ulang gerakan lambat. Ini adalah teknik mengalahkan kecerdikan mengalahkan memahami kelemahan. Sedikit usaha, hasil besar. Putaran ulang Park Jung-tae jelas dan tanpa kesalahan. Lu Shuchen, keahlianmu luar biasa. Sesuai aturan, tidak ada masalah. Tuduhanmu tidak berlaku. Babak penentuan dimenangkan oleh Lu Shuchen. Aku tidak terima. Atas dasar apa? Kita adu lagi sekali. Kali ini biar diputuskan segalanya. Dan kamu. Bawa bocah itu, turun sini untuk mati. Hari ini aku akan membuat Lu Ming dikubur bersamaku. Park Jung-tae. Apa kamu tak bisa menerima kekalahan? Kala? Aku tidak kalah. Barusan itu cuma pemanasan. Sekarang baru pertarungan sesungguhnya. Selanjutnya, aku gunakan jurus guruku ajarkan, bayangan hantu pemanah kuning, jalan ke akhirat. Lihat saja apakah kalian sanggup menahannya. Pelati. Aku bisa melakukannya. Baik. Wasit. Sesuaikan dengan permintaannya. Mari kita lakukan pertarungan terakhir. Aturannya, Park Jung-tae melemparkan jalan ke akhirat. Lu SHCHN. Tembakan pencegahan. Satu serangan, penentu kemenangan. Kedua pihak setuju, pertarungan final dimulai. Pecundang kecil. Mati di bawah panah Huang Quan adalah kehormatanmu. Tembakan ini. Mengirimmu ke Huang Quan. Panah jiwa di hati. Hadapan seni panahan. Semua roh jahat dapat ditaklukkan. Gunakan mata batinmu. Dan Arrow Shock menemukan intinya. Berikan padaku. Merusak. Bagaimana mungkin itu terjadi? Ini tidak mungkin. Sampah ini sebenarnya Anak Pana menant Bubuku pendu en Yellow Springs Seiya. Tuan Park. Pertarungan akhir, Lu Shuchen dengan tekad, keyakinan, dan kemampuan panah tak tertandingi. Berhasil menghancurkan teknik terlarang, bayangan iblis, pemikat Huang Quan. Park Jung-tae kehilangan kesadaran. Pertarungan panah kali ini. Pemenangnya adalah Lu Shuchen dari Lu Ming Archery Club. Lu Ming Archery Club. Berhasil mendapatkan hak mewakili untuk berpartisipasi dalam kejuaraan panahan dunia beregu. Chuchan. Kamu berhasil. Anak baik. Tidak mempermalukan gurumu. Anak panah ini, memanah dengan indah. guru. Aku berhasil. Lu Ming adalah juara. Lu Shuchen adalah juara. Terlalu sopan, berkat guruku. Kepala Paf. Selamat ya. Kami, Chasing Wind Sports, mensponsori peralatan dan seragam Lu Ming Archery Hall. Semoga Lu Ming terus mencetak prestasi di kejuaraan dunia. Stellar Real Estate ingin mensponsori Lu Ming kebanggaan kami, Stellar. Terima kasih, Chasing Wind dan Stellar. Terima kasih, Bang Du. Lu Ming hidup kembali. Ayah pasti bangga di surga. Pasti akan sangat puas. Ini baru permulaan. Kejuaraan dunia. Itulah medan perang sesungguhnya. Brodu. Busurmu dulu. Biarkan saja berlalu. Sekarang ini.
Adalah eranya mereka. Hang. Rame banget di sini. Kamu udah naik tingkat ya? Sampai lupa sama abang ini. Yan Zhengxiu, kamu ngapain di sini? Kenapa aku nggak boleh ke sini? Aku kan pelatih kepala di Luming. Hari besar kayak gini, tentu aja aku harus datang. Lagian, Kalau aku nggak datang, Bagaimana Luming ikut kompetisi dunia? Dan juga Chen Chen. Apa yang akan dia lakukan? perjalanan klub panahan Luming sampai hari ini nggak ada hubungannya sama kamu. Soal pelatih kepala ini. Biar direktur lu yang mengatur. Terserah dia mau gimana. Aku nggak peduli soal pengaturan itu. Yang jelas, pelatih kepala Luming aku yang tanggung jawab. kalau tidak, Tidak ada yang ikut kejuaraan dunia. Dengan level seperti ini, mengaku sebagai pelatih kepala Luming. Besar kepala dan tidak tahu malu. Saat Luming bermasalah, tak lihat kamu membantu. Tapi hari ini, Ngaku pelatih kepala Luming. orang harus punya malu. Seperti pohon harus, kamu sudah gila gara-gara uang. kalian, Bagus, bagus sekali. Sudah selesai tugas, langsung dibuangnya? Tunggu saja kalian. Bang Du. Dia pasti tidak akan diam begitu saja. Cuma badut kecil. Tidak perlu dipikirkan. Persiapkan untuk kejuaraan dunia. Selanjutnya, aku akan melatih kamu dan Chen Chen secara khusus. Aku juga harus latihan? Guru, Murid tidak berguna. Seiya kalah. Kalah dari siapa? Di aula panahan Luming. Anak muda bernama Lu Shuchen. Juga ada Du Mingyu dan yang lainnya. Du Minju. Dia masih berani menyentuh panah? Ceritakan detailnya, jangan ada yang terlewat. terutama, Apa yang dilakukan Du Mingyu? Phoenix bangkit dari abu. Sungguh, Phoenix bangkit dari abu. Du Mingyu, sepertinya pelajaran 3 tahun lalu belum cukup bagimu. Jangan kira dengan tinggal di dojo kecil dan menerima murid tak berguna, bisa membuatmu bangkit kembali. kau ini sungguh tak berguna. Bahkan lawan bocah muda dilatih Du Mingyu, kau tidak mampu mengalahkan. Esensi panahan tuh, bahkan dasar-dasarnya saja kau belum paham. Itu kata guru. Murid. Kukap, Kejuaraan dunia beregu, ya? Bagus. Kalau dia ingin Luming naik ke atas, aku akan membuatnya, bersama Luming yang bahkan hidupnya sudah sekarat. Dan juga orang itu, murid kecil yang tidak tahu diri. mari kita injak dia kembali ke neraka. Kali ini, aku akan memastikan dia benar-benar tidak bisa bangkit lagi selamanya. Bang, kenapa kamu belum istirahat? Terima kasih. Bang, kamu lagi mikirin kejuaraan dunia atau Kim Sang-hun? Dua-duanya mungkin. Kim Sang-hun. Tahu kalau aku masih mengajar panahan. Dan, kamu juga membantuku dapat tiket ke kejuaraan dunia. Dia pasti akan bertindak. Apakah dia akan seperti 3 tahun lalu? Tidak akan. Kesalahan yang sama. Aku tak akan mengulanginya lagi. Luming. Dan pasti tidak akan menjadi korban. KR. Kejuaraan dunia adalah pertandingan tim. Kami butuh kamu. Iya. Sejak ayah pergi. Aku sudah. Untuk Luming benar-benar bangkit. Tidak bisa hanya bergantung pada Chen Chen saja. Kamu adalah kepala dojo. Juga anaknya pelatih rusa. Kamu seharusnya lebih fokus mencari panah itu. Lagi pula, kamu pasti juga ingin pelatih rusa. Melihat kamu memanah lagi, kan?
Kak Du, ajari aku. Aku pasti akan berusaha keras. Aku akan mengajarimu. Mulai besok. Kamu latihan bareng Chen-Chen. Dasarmu sudah cukup bagus. Hanya kurang sedikit teknik. 3 hari. Aku hanya butuh 3 hari. Untuk mengajarkanmu panah getar. Lalu bersama di kejuaraan dunia. Merebut kembali gelar juara yang hilang. Tenang saja, Kak Du. Aku pasti tidak akan membuatmu kecewa. Bukan jangan kecewakan aku. Tapi kita tidak boleh mengecewakan pelatih rusa. Teknik gemetar panahnya. Aku sudah memberitahumu semuanya. Tembakan satu panah, aku mau lihat. Sejauh mana kamu Hang. Duga, aku berhasil mengenainya. Tidak, itu belum benar. Menguasai teknik tenaga gemetar panah. Tapi inti dari gemetar panahnya, kamu masih belum menemukannya. Sekarang, tutup matamu. Rasakan gerakan. Hang. Rasakan aliran udara di sekitarmu sekarang. Lalu atur napasmu. Bro, aku. Ah, Kenapa tiba-tiba rasanya aku gak punya tenaga? ada apa? Kak Du. Kenapa detak jantungku jadi begitu cepat? Detak jantungku. Juga sangat cepat. Aku sudah mendekatimu begitu lama. Malah dia yang untung, si pemulung bau itu. Guru. Kalian belajar jurus baru ya? Aku belum pernah lihat loh. Kakak KR. Kenapa wajahmu merah sekali? Kak Du, aku tiba-tiba ingat ada urusan belum selesai. Pergi dulu. Betul sekali. Aku dan kakak KR. Memang sedang belajar teknik panahan baru. Kamu mau belajar juga? YK. Oke, pakai pakaian itu. Lakukan 1000 push-up, lalu lari 20 km. Baru aku ajarin lagi. Luca Baiklah. Kamu benar-benar bisa ya? Kalau aku nggak bisa dapat, maka siapapun juga jangan harap bisa dapat. Tunggu saja kalian semua. Paradevan. Para perwakilan, mari. Lihat baik-baik, inilah yang kalian sebut Dewa Panah. Di dalam arena latihan. Bermain-main dengan perempuan, sungguh memalukan. Luming mewakili Kota Bintang. Orang yang rusak moral. Bukankah mempermalukan Kota Bintang? Betul. Aku bisa menjadi saksi. Hubungan Du Mingyu dengan Lu KR mencurigakan. Arena panah seperti ini, layakkah mewakili Kota Bintang di kejuaraan dunia? Kalau sampai orang lain tahu. Lalu muka kami di Kota Bintang mau taruh mana? Direktur Jiang. Foto ini tidak membuktikan apa-apa. Pelatih Du sedang memberikan arahan gerakan. Apa perlu arahan gerakan sedekat ini? Pria dan wanita sendirian. Dampaknya sangat buruk. Saya minta Asosiasi Panahan Kota Bintang membentuk tim investigasi, menangguhkan kelayakan pelatih Du Mingyu. Dan menanja ulang kelayakan juara Lu Ming. Kalau tidak, Tian Ming dan 7 galeri panahan keluar dari Asosiasi Panahan Kota Bintang. Dan mempertanyakan keadilan pertandingan dunia. Saya menyarankan. Mencabut kualifikasi galeri panahan Luming, menggantinya dengan Tian Ming untuk kompetisi. Pendapat kalian? Mencabut kualifikasi terlalu serius? Galeri Luming juga tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika Du Mingyu dan Lu KR ada hubungan, itu urusan pribadi mereka. Kenapa mencabut kualifikasi mereka? Kenapa? Apa kamu ingin orang tidak bermoral seperti itu mewakili Kota Bintang? Kalau mempermalukan, siapa yang bertanggung jawab? Setuju mencabut kualifikasi Luming. Sekarang kita mulai voting. Yang setuju, angkat tangan.
Yang minoritas harus tunduk pada Sekarang saya umumkan, kalian Luming untuk bertanding di debat. akan digantikan oleh Tianming sebagai wakil. Licik, terlalu licik. Orang-orang Tianming tidak pantas memanah, bahkan mencoba cara seperti ini. Mereka ingin kita mundur. Ini memalukan. Guru, bagaimana kalau kita dikeluarkan dari pertandingan? Lalu kita Badut murahan, itu hanya trik terakhir mereka yang putus asa. Mereka bilang, hubungan kita tidak jelas, kan? ayo kita buktikan ke mereka. KR, mulai sekarang kamu jadi pacarku. Kamu setuju? Baik, ini luar biasa. Anda seharusnya menikahi KKR kita sejak lama. Di dunia ini, siapa lagi yang layak untuk kakak kita selain Anda? Kak Du, aku setuju. KR, tenang saja. Aku ada di sini. Luming akan ikut kejuaraan dunia. Iya. Halo, Lao Zhao. Mingyu, apa ini kamu? Kabarmu gimana? Mau kembali? Aku kasih tahu Lao Zhao. Yang lain nanti saja kita bicarakan. Aku di Star City. Ada sedikit masalah kecil. Bilang, siapa yang cari masalah? Aku cari orang buat urus dia. Ah, nggak usah, aku sendiri aja yang urus. Hari ini ada apa? Kenapa adakan rapat darurat? Nggak tahu, ada pemberitahuan mendadak. Katanya, orang yang bertanggung jawab atas wilayah mau datang ke kota. Detailnya nggak paham. Bu Guru Jiang. Hari ini rapat ini tidak akan ada masalah, kan? Jangan-jangan yang bernama Du itu, si tukang sampah bau itu. Apa yang dia bisa lakukan? Dia pikir seperti dulu, si Dewa Panah itu. Selama dia ada di Star City, aku bisa membuat dia tidak pernah berani mengangkat kepala. Dia sudah datang, silakan. Di sini. Silakan duduk. Panah. Kenapa masih bengong? Cepat berdiri. Dia ini adalah pelatih kepala tim nasional kita. Guru Zhao, beri tepuk tangan. Saya tidak akan berbasa-basi. Kedatangan saya ke Kota Bintang kali ini hanya untuk dua hal. Yang pertama adalah keadilan. Dan yang kedua juga keadilan. Siapa di antara kalian yang bernama Jiang Tianming? Guru Zhao itu saya. Kehadiran seseorang seperti kamu adalah aib bagi tim panahan kita. Saya umumkan mulai sekarang, gelar Raja Panah milikmu dicabut oleh Asosiasi Panahan. Selain itu, aula panahan Tianmingmu juga akan diberhentikan tanpa batas waktu. Pak Guru Zhao. Bukan, Tuan Ja. Sebenarnya apa yang sudah... Kenapa harus begini? Kenapa? Kamu bahkan gak tahu siapa yang sudah kamu singgung. Sepertinya karirmu sebagai Raja Panahan sudah selesai. Nama kamu Yan Zhengxiu, kan? Ya, itu aku. Lisensi pelatihmu. Dibatalkan oleh Asosiasi Panahan. Tidak. PAK. Saya mewakili Asosiasi Panahan Nasional mengumumkan, kali ini yang mewakili negara untuk ikut kompetisi dunia adalah Klub Panahan Luming. Apa? Jiang Tianming. Ini perbuatanmu. Aku tidak akan biarkan ini berlalu begitu saja. Mingyu NAK. Selamat ya, akhirnya kamu sadar juga kali ini. Kejuaraan dunia kali ini. Aku sudah menunggumu. Ini adalah. Ini adalah kepala Gim Luming. Juga anak perempuan pelatih Lu. Dan juga, Pakaku. Wah. Lucu. Wah, bagus sekali. Kamu ini seperti pohon besi yang akhirnya berbunga juga. Kalau Pak Lu tahu kamu bersama dengan putrinya, pasti dia akan sangat senang. Pelatih, Tenang saja. akan membantu mewujudkan impianmu menjadi juara. Demi kamu, demi Luci. Dan juga demi diriku sendiri.
Guru Mereka. Kamu datang untuk apa? Benar-benar nggak nyangka kamu muncul lagi. Dan malah pilih tempat seperti lapangan panahan tua ini. Beneran gak tahu harus bilang kamu berani. Atau bodoh banget. Apa kamu bilang? Tarik kembali kata-katamu. Kalau enggak, jangan salahkan. Apa ini alasan kamu memilih tempat ini? Lumayan cakep. Sayang sekali. Wanita secantik ini harusnya jadi milik pemenang sepertiku. Dia adalah wanita milikku. Pergi jauh-jauh. Dengar-dengar kamu sedang persiapan untuk kejuaraan dunia. Benar-benar bikin penasaran, ya? Namun, Kamu yakin dengan kondisimu sekarang? Masih pantas berdiri di arena itu? Pekundangku. Tuan Dewa Panah. Apakah aku pantas atau tidak? Nanti kamu akan tahu. Sekarang, silakan keluar dari sini segera. Dumingyu, aku yang sekarang. Sudah bukan aku 3 tahun lalu lagi. 3 tahun lalu, aku tidak mengerahkan seluruh kekuatanku. Ini bentuk lengkapku. Mau lawan aku? Bangun dari mimpi dulu. Kalian para pecundang ini, berani-beraninya menantang guruku? Murni cuma mimpi, kalah sebelumnya tapi tetap sombong. Kalahkan aku dulu baru bicara. Kamu. Waktu itu kamu cuma menang untung. Masih berani angku di sini? Kalau berani, ayo kita tanding ulang. Final kejuaraan dunia, aku akan menunggumu di sana. Kali ini, Giliranmu merasakan pahitnya kekalahan. Bagus. Aku tunggu lihat perjuangan terakhirmu. Jungtai, ayo kita pergi. Mingyu, nggak apa-apa, jangan ambil hati. Dia itu. Aku akan pakai panahku sendiri untuk buat dia paham. Apa itu sebenarnya Dewa Panah yang sejati? Pelatih Du, 3 tahun sejak Anda kembali ke arena dunia. Apa perasaan Target kali ini cuma satu. Mengambil kembali gelar juara yang dimenangkan 3 tahun lalu. Kali ini, demi para pelatih di Lumingzhou. Dan terutama untuk semua yang mendukung kami. Luk Shuchen? Pertama kali ikut kompetisi dunia, gugup nggak? Nggak gugup, aku cuma bersemangat. Aku ingin dunia tahu betapa tajamnya panahan. Sebagai anggota tim dan pacar pelatih Du, apakah tekanan terasa lebih besar? Tekanan itu juga Aku akan tunjukkan menjaga kehormatan Lung, juga menjaga keyakinan. Mingyu. Kereta tandu sudah aku siapkan untukmu. Jangan ragu, lakukan yang terbaik. Biar mereka lihat. Apa artinya kembalinya Dewa Panah sejati? Berangkat. Pasti menang. Bukannya ini Raja Panah? Kenapa teriak-teriak di sini? Sayang sekali. Kalau teriak bisa menang. 3 tahun lalu kamu tidak akan kalah. Kamu pikir cari orang merebut gelar Raja Panah, Menutup aula panah Tianming. aku akan menyerah? Jujur saja, aku kasih tahu kamu. Sekarang aku adalah anggota Balai Panah Naga Hitam. Kejuaraan dunia kali ini adalah untuk membuat kalian semua lihat betapa hebatnya aku. Kamu pikir, pakai cara seperti ini bisa kalahkan aku? Apa kamu masih pikir, aku masih orang yang sama seperti 3 tahun lalu? 3 tahun lalu aku bisa 3 tahun kemudian aku juga bisa. Dia, Hanya untuk menyenangkanku saja. Hanya itu saja. Kamu tidak akan mengecewakan aku, kan? Aku tahu apa yang ingin kalian tanyakan. Aku bisa dengan jelas memberitahu kalian. Apa yang kalian sebut sebagai Dewa Panah, hanya pijakan untuk aku naik tahta. 3 tahun yang lalu, aku memberinya kesempatan. Dan hari ini, aku akan menghancurkan harapannya. Dewa Panah yang sebenarnya. Selalu ada satu orang. dan itu adalah aku, Kim Sang-hun. Ayo kita pergi juga. Biar mereka tahu siapa pemanah sejati.
Tim perwakilan Kota Bintang. Klub Panahan Luming. Du Mingyu 10 poin, Lu Shuchen 10 poin, Lu KR 7 poin, total 27 poin. Lolos ke babak berikutnya. Tim Black Dragon, Park Jungtae 10 poin. Jiang Tianming 10 poin. Kim Sang-hun 10 poin. UCAP Selama Kepada Pananaga. Mereka telah Skor 3 anak panah di kejuaraan dunia kali ini. Orang sudah kalah berani menantang. Lihat saja nanti bagaimana aku mengatasimu. Mingyu, maafkan aku. Aku membuat kalian jadi terhambat. Tidak apa-apa. Aku percaya padamu. Kita berusaha sebaik mungkin. Aku yakin kamu nanti akan tampil. Semakin baik. Iya, KR. Ada aku sama Gu. Kamu jangan khawatir ya. Kita pasti masuk final dan habisi mereka habis-habisan. Gak apa-apa kok. Aku percaya sama kamu. Kita bersama-sama bawa pulang juara. Ayo KR, kamu yang terbaik. Lu KR, kamu bisa. Kamu tidak kalah dari siapa. Percaya pada dirimu sendiri. Tim Kota Bintang, Luming Archery Club, Lu KR, skor 10 poin. Skor akhir 3 anak panah, 30 poin. Lolos ke semifinal. Tim kedua di kejuaraan dunia mencetak 3 anak panah 10 poin. Mari kita ucapkan selamat kepada tim Luming. Aku berhasil, Mingyu, akhirnya aku berhasil. Kan aku bilang, kamu yang terbaik, kan? Kamu yang paling hebat, kan? Benar-benar tidak diduga. Kamu bawa sampah seperti ini, tapi tetap sampai di sini. Du Mingyu. Sepertinya aku meremehkanmu. Guru, Jangon Sopan Padamerika. Melihat mereka ini cuma beruntung saja. Wanita, Dua Anak Kesil. Sampai di sini sudah batasnya. Ya, kelompok seadanya seperti ini. Sama sekali tidak. Tuan Jin, turun tangan sendiri. Menurutku sih. Seharusnya pulang dari awal. Kejuaraan dunia seperti ini, kalian sama sekali nggak pantas ikut. Udah selesai ngomong? Kalau udah, minggirlah. Kim Sang-hun. Kamu bilang apa tadi? Kenapa aku nggak sadar ya sebelumnya? Kalau serendah ini, menggunakan cara seperti ini untuk merusak suasana hati orang lain. Benar-benar membuatku merendahkanmu. Memang guruku benar. Jika tidak punya hak ikut bertanding, Maka. Dua pecundang ini. Mangapa Amerika ikut bertanding? Camus. kamu mengandalkan trik murahan, beruntung, kamu pikir bisa menang dari aku. Kalau berani, ketemu di final. Kalian masuk final baru ngomong. Bah, Mo, teknik kalian yang setengah-setengah ini. Masuk final. Kamu, sudah cukup. Jangan buang waktu lagi sama para pecundang ini. Du Mingyu. Aku tunggu kamu di final. Kali ini, aku tidak akan memberi kamu kesempatan lagi. Aku bersumpah. Pemain tim Naga Hitam, Kim Sang-hun, berhasil mengenai 10 lingkaran. Pemain tim Luming, Du Mingyu, berhasil mengenai 10 lingkaran. Tim Petir mengenai 9 lingkaran. Pemain tim Naga Hitam, Park Jungtae, berhasil mengenai 10 lingkaran. Tim Luming, Lu Shuchen, mengenai 10 lingkaran. Tim Petir mengenai 8 lingkaran. Tim Luming memimpin 2017, unggul 3 lingkaran dari tim Petir. Direktur Lu. Sepertinya tim Lawan juga tidak terlalu hebat. anak panah terakhir ini harus tepat sasaran ya, kalau tidak, Usaha rekan satu timmu sebelumnya. bisa sia-sia. Jiang Tianming. Daripada main perang urat saraf, lihat dulu lawanmu baik-baik. Kalau anak panah meleset, aku bahkan nggak bisa bayangin gimana Jin Sang-hun bakal ngadepin kamu. Archer of Black Dragon Jiang Tian. Dapat 8 poin. Tim Naga Hitam total poin saat ini 28. Dasar bodoh tak berguna, 8 poin. Apa kamu terima uang dari Luming? Atau otak babi kamu itu gak bisa lihat target dengan jelas?
Baru 28 poin. Kalau sampai terbalik posisi, aku gak akan ampuni kamu. Aku terlalu gugup, tanganku lepas. Gugup? Kamu pantas gugup juga? Pergy. Memalukan sekali. Ha. Tim Ibu Kota. Tepat di lingkar kedua. Skor akhir tim Ibu Kota, 21. Total tim naga hitam, 28. Selamat kepada tim naga hitam karena berhasil lolos ke babak final. Dasar pecundang, ternyata keberuntunganmu bagus juga. Baiklah, kali ini aku lepaskan kamu. Demi ayah, demi Mingyu, demi Chen Chen, demi Luming, aku pasti bisa. Lu KR dari tim Luming mengenai 3 panah ke 10 lingkaran. Skor akhir 30 poin, mengalahkan tim petir dan maju ke final. Kerja bagus. Juara dunia kali ini pasti milik saya, Luming. Mari kita sambut tim yang akan berlaga di final kejuaraan panahan dunia kali ini. Mereka adalah Luming Archery Club dari Kota Bintang. Tim yang akan menjadi lawan mereka, juara bertahan kejuaraan dunia, Black Dragon Archery Club. Sebentar lagi akan dimulai babak pertama final lomba tim berpasangan. Dari Rusa menyanyi archery, Lu Shuchen dan Lu KR. Melawan naga hitam archery, Park Jungtai dan Jiang Tianming. Setiap tim bergantian menembak 2 panah, hanya hitungan. Anak panah yang menancap di papan target yang dihitung. Tim skor total tertinggi menang. Kaker. Kali ini kita harus menjadi juara. Tenang saja, juara pasti milik kita. Barusan yang aku Sudah kamu ingat semua, kan? Kali ini kalau sampai gagal lagi, lihat saja bagaimana aku mengurusmu. Bang Tai, aku ingat semuanya. Kali ini aku tidak percaya mereka bisa lolos dariku. Panahan Black Dragon, Sembilan Lingkaran. Panahan Deer Whisper. 0 lingkaran. Kali ini, kalian pasti kalah. Curang, ban, dia menyogok, wasit, dia melanggar aturan. Tim Black Dragon tidak. Sebelumnya sudah diingatkan, pertandingan hanya menghitung poin dari lingkaran anak panah di papan target. Kalian tidak memahami aturan. Tapi, gak apa-apa, Chen Chen. Kita masih punya kesempatan. tim naga hitam 10 poin. Sekarang total skor tim naga hitam adalah 19 poin. Silakan peserta dari tim Luming, Lu KR, bersiap. Luar biasa. Luar biasa, Lu KR menembak 1 panah untuk 2 sasaran dan mengenai 2 anak panah tim naga hitam. Tidak ada anak panah di papan sasaran tim naga hitam. Skor batal. Skor tim Luming untuk putaran ini. 8 poin. Skor tim naga hitam, 0 poin. Pusat panahan Luming menang. Kalian semua tidak berguna. Semua sama saja, tidak berguna. Du Mingyu. Wanita milikmu. Dan murid kecilmu punya keberuntungan. Tapi keberuntunganmu berhenti sampai di sini. Aku akan membuat panahmu hancur seperti mimpi orang tua itu. Hancur tak tersisa.
Hari ini, aku akan menggunakan teknik panah paling jujur dan terhormat. Mengirimmu dan teknik panahmu langsung jatuh ke neraka. Final one-on-one match, Du Mingyu from Luming Archery versus Jin Sang-hun from Black Dragon Archery. 3 anak panah menentukan hasil. Pemanah dapat menargetkan Atau menjatuhkan anak panah lawan. jumlah poin efektif anak panah di sasaran terakhir. Du Mingyu. 3 anak panah. Cukup untuk membuatmu mengingat mimpi buruk masa lalu, menghancurkan sepenuhnya harapanmu dengan Luming. 3 anak panah, aku akan membuatmu mengerti apa itu seni memanah sejati. Apa itu gunung yang tak tergoyahkan? Kim Sang-hun berhasil menjatuhkan tubuh anak panah milik Du Mingyu. Skor anak panah tersebut dibatalkan. Du Mingyu 0 poin. Kim Sang-hun 10 poin. Du Mingyu, tidak peduli bagaimana kau memanah, panah terakhir, aku akan tetap berada di belakangmu. Kali ini, aku ingin lihat bagaimana kau bisa mengalahkanku. Hahaha. Du Mingyu, biarkan aku lihat. Bagaimana kau mematahkan jebakan panahku? Setelah panah kedua selesai, skor valid saat ini, Du Mingyu 10 poin. Jin Shangsun 20 poin. Aula panah naga hitam untuk sementara unggul. Panah ini? Aku harus merebut kembali semua yang hilang 3 tahun lalu. Dua panah, 20 poin. Sepertinya keterampilan memanahmu tidak terlalu menurun selama beberapa tahun ini. Tapi sayang sekali, pemenang akhir tetaplah aku, Du Mingyu. 3 tahun yang lalu kau tak bisa mengalahkanku, 3 tahun kemudian juga sama. Lihat panah hantu ini. Panah maut. Du Mingyu, kamu kalah, juara ini milikku, kau tak akan pernah bisa mengalahkanku. Hahaha. Biarkan panah ini terbang sedikit lagi. Panah mau tak sehebat itu, kau tahu, kan? Burung phoenix yang bangkit dari abu, jiwa panah ini. Adalah jawaban untuk mengalahkan trik licikmu. Pertandingan ini, sudah jelas siapa pemenangnya. Panah jiwa nirwana. Hidup kembali. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Panah hantuku. Tak-taku. Guru. Aku, Du Mingyu. Telah kembali, Luming. Adalah juara. Aku umumkan. Kejuaraan dunia panahan. Juara adalah Klub Panahan Luming.